Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat semua ya, dan dilancarkan rezekinya. Teman-teman, hari ini sudah hari Senin lagi, hari Senin pertama di bawah pemerintahan yang baru dilantik kemarin. Dan mudah-mudahan di bawah pemerintahan yang baru ini, masa depan sepak bola timnas Indonesia terutama itu semakin cerah. Dan yang terpenting, bagaimana timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, ngomong-ngomong soal peluang timnas Indonesia di Piala Dunia 2026, saya pikir peluang lolosnya itu cukup bagus. Apalagi jika kita ketambahan pemain-pemain baru berkualitas tinggi melalui proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Yang terbaru kan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir itu sudah bersalaman dengan Kevin Dix. Dan kemudian menyusul nama-nama baru yang juga dikaitkan dengan timnas Indonesia. Walaupun nama-nama baru tersebut itu sampai saat ini masih hanya menjadi pembicaraan publik di media sosial. Seperti misalnya Jairo dan kemudian Miliano Jonathans, itu yang terbaru. Menurut saya ya tidak apa-apa gitu ya, kita tidak boleh anti terhadap sesuatu yang belum pasti. Karena dulu pemain-pemain seperti misalnya Tom Haye, Messi Hilgers, dan beberapa yang lainnya itu juga memang berasal dari rumor. Berasal dari pembicaraan publik di media sosial yang belum pasti kejelasannya atau kebenarannya. Apakah benar mau dinaturalisasi atau tidak gitu. Terbukti pemain-pemain seperti misalnya Messi Hilgers itu kan sudah sah bermain untuk Indonesia. Dulu awalnya juga masih ya katanya ke katanya, berita ke berita. Kemudian yang terbaru, yang baru bersalaman dengan Pak Erick Thohir, yaitu Kevin Dix, ya dulu juga masih simpang siur gitu, katanya ke katanya juga. Kalau teman-teman berharap langsung sang pemain atau pemain baru yang bakal saya bahas terutama di video kali ini itu bersalaman dengan Pak Erick Thohir lalu kemudian teman-teman baru mau percaya, ya tidak mungkin lah. Masih butuh waktu dan oleh sebab itu harus bersabar. Dan video ini saya buat agar semakin banyak orang yang mensupport kemajuan sepak bola Indonesia terutama timnas Indonesia. Gitu ceritanya. Tetapi tadi ngomongin soal peluang timnas bakal lolos ke Piala Dunia 2026, peluang itu akan sangat terbuka gitu ya jika dalam waktu dekat timnas Indonesia ketambahan pemain baru lagi. Ini bakal menambah kekuatan timnas Indonesia di putaran yang ketiga untuk kemudian bersaing memperebutkan tiket lolos. Nah, pemain tambahan yang saya maksud ini adalah Pascal Struijk yang memang dalam beberapa waktu belakangan ini itu sangat dikaitkan dengan pemain baru yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Saya membahas pemain ini karena baru-baru ini, lebih tepatnya kemarin gitu ya, Pascal Struijk memasang kode untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi detailnya seperti ini. Back Leeds United ini, Pascal Struijk di akun Instagramnya penyerang Leeds United, Joel Piero, menyebut rekannya itu sebagai penyerang Indonesia. Itu di unggahannya Joel Piero. Kemudian di unggahannya Pascal Struijk, giliran Joel Piero yang memberikan komentar. Dia berkomentar dengan menulis Indonesia is calling atau Indonesia memanggil Pascal Struijk. Catatan saya begini, pertama, apa yang dilakukan oleh Pascal Struijk dan Joel Piero ini hanyalah semacam sebuah sarkasme. Mengingat banyak netizen Indonesia yang ya semacam mengemis agar pemain keturunan itu mau memperkuat timnas Indonesia. Di pikiran mereka berdua, mungkin Indonesia memang sedang berburu para pemain Eropa yang berkarir di Eropa yang memiliki darah keturunan Indonesia demi bisa lolos ke Piala Dunia. Sebenarnya menurut saya sih itu bukan sekedar lolos Piala Dunia, tapi juga untuk meningkatkan dan mendongkrak level permainan timnas Indonesia yang dengan sendirinya sejak kedatangan para pemain yang berkarir di Eropa, permainan timnas Indonesia itu kan menjadi semakin lebih baik begitu. Dan kemudian juga enak ditonton. Jadi ya mereka saling berbalas pesan bisa saja hanya sebagai sarkasme aja. Ejekan atau yang sejenis lah ya, atau mungkin hanya bercandaan. Karena sangat banyak fans timnas Indonesia yang beberapa kali meninggalkan komentar agar Pascal Struijk ini bisa segera memperkuat timnas Indonesia.
Sepertinya Pascal Struijk dan Joel Piero itu saling berbalas komentar ya untuk meledek fans Garuda karena melakukan hal yang sama. Akan tetapi hal positifnya adalah Pascal Struijk itu bisa menyadari bahwa dirinya sangat diminati oleh para pendukung timnas Indonesia saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingat soal perjalanan Kevin Dix dan Mads Hilgers sebelum bersalaman dengan Pak Erick Thohir, teman-teman, mereka juga melakukan hal yang serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia untuk kemudian menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jadi Kevin Dix dan Mads Hilgers itu juga sering diminta netizen untuk memperkuat timnas Indonesia. Kedua pemain ini mulai menyukai postingan-postingan para pemain timnas Indonesia, kemudian saling berbalas komentar, memasang bendera, bendera merah putih maksud saya, dan kemudian tiba-tiba bersalaman dengan Pak Erick Thohir. Seperti misalnya terutama yang terjadi pada Mads Hilgers dan kemudian yang terbaru Kevin Dix. Jika Pascal Struijk bersedia untuk menjadi WNI, saya bisa membayangkan betapa kuatnya nanti pertahanan atau lini belakang timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekitar 252 miliar tersebut dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Di sebelah kiri dia bisa bergiliran dengan Justin Hubner. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mads Hilgers dan Jay Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Ya, seperti yang sebelumnya diperankan oleh Mads Hilgers, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Danny van Laar, juga mengatakan bahwa Pascal Struijk ini memiliki potensi untuk membela timnas Indonesia. Bahkan dia memuji Pascal Struijk sebagai pemain yang luar biasa. Pascal Struijk, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, adalah back klub Championship Division atau kasta kedua Liga Inggris bersama Leeds United. Dia dilaporkan memiliki darah Indonesia. Dia diketahui memiliki garis keturunan dari kakek nenek pihak ayahnya yang dilaporkan berasal dari Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Dia memiliki nama lengkap Pascal Augustus Struijk, lahir di Belgia pada 11 Agustus 1999. Dia sudah menekuni sepak bola itu sejak kecil dan mengawali karir mudanya di ADO Den Haag, Belanda. Dia pernah masuk skuad ADO U17 hingga U19 pada tahun 2016. Kemudian pada 1 Juli 2016, Pascal Struijk ini hengkang ke Ajax U19. Di sana dia memainkan 21 pertandingan dengan catatan 2 gol dan 1 assist di semua kompetisi. Akan tetapi, bisa dibilang karirnya di Ajax U19 hanya berlangsung 2 tahun. Ya, karena pada 29 Januari 2018, dia pindah ke Leeds United U21. Dia mencatatkan 7 pertandingan dengan 1 gol dan 2 assist. Di Leeds United, posisi utama Pascal Struijk adalah bek tengah. Sementara posisi lain yang bisa dia perankan atau dia mainkan adalah bek kiri dan gelandang bertahan. Bersama Leeds United, untuk musim 2024-2025, Pascal Struijk itu sudah memainkan 10 pertandingan dan sudah menciptakan 2 gol. Dia memiliki kontrak di Leeds United sampai 30 Juni 2027. Jika Sintayong berkeinginan untuk kemudian semakin memperkuat barisan pertahanan timnas Indonesia agar semakin sulit untuk kemudian dijebol oleh pemain lawan, maka saya kira pemain ini bisa menjadi tambahan kekuatan baru. Apalagi dia juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan, di mana lini tengah timnas kita saat ini memang masih kurang gitu. Sekali lagi, pemain ini bisa menjadi opsi tambahan bagi Sintayong dalam merancang strategi yang tepat untuk kemudian bersaing memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Walaupun lini belakang kita sudah cukup kuat dengan hadirnya Mads Hilgers dan kemudian yang terbaru Kevin Dix, saya kira nambah 1 lagi itu tidak masalah lah ya. Dan jika Sintayong tertarik, saya kira PSSI harus bergerak cepat untuk kemudian mengamankan pemain yang satu ini.
Jika Pascal Struijk nanti tiba di Indonesia pada bulan November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, misalnya jadi gitu ya, maka bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga tersisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja misalnya nanti saat timnas bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Menjamu Bahrain pada 25 Maret, menjamu Cina pada tanggal 5 Juni di tahun yang sama, dan kemudian bermain di kandang Jepang pada 10 Juni tahun depan. Saya memiliki optimisme yang tinggi bahwa kehadiran Pascal ini nanti bisa secara otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia untuk kemudian lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi ya, kalau ada tambahan kekuatan baru ya kenapa tidak begitu. Dan oleh sebab itu kalau nanti sudah dinaturalisasi ya jangan dianggurin gitu. Jangan ditaruh di bangku cadangan. Jadi harus dipakai lah. Apalagi memang kekuatan kita itu kan ya terutama untuk pemain-pemain yang ada di Indonesia itu kan harus belajar lah dari pemain-pemain yang sudah berkarir di Eropa. Jadi saya kira tempat bermain tidak mengkhianati ya hasilnya lah atau kualitasnya. Gitu. Kalau mungkin di Thailand, di Asia Tenggara, Asnawi mampu mencetak gol dari bangku cadangan, ya itu tidak bisa dibandingkan dengan ketika misalnya timnas Indonesia melawan tim-tim besar di Asia begitu. Bahkan melawan sekelas tim Cina saja, Asnawi sering melakukan kesalahan begitu. Artinya tidak bisa dipakai barometer bahwa Asnawi mungkin di Thailand cukup bagus mainnya, tetapi ketika main di timnas melawan tim-tim yang sudah bukan timnya saja sekelas Asia, tapi juga pemain-pemainnya mungkin berkarir di luar negeri, maka ini akan menjadi tantangan yang harus ditaklukkan, dan oleh sebab itu tidak boleh melakukan kesalahan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.